Ada Bu ada yang jawab salam yang punya utang lunas. Giliran utangnya lebih goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam yang jomblo dapat pasangan. Suami yang baru satu nambah Bu. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La haula, bareng semuanya. La haula wa la amma ba'du. Mohon maaf, mohon izin tidak bisa panjang lebar mukadimah. Yang sama kita hormati, yang saya hormati para guru-guru, para alim ulama di masjid Nurul Farhan. Nurul Farhan, masya Allah. Ibu-ibu yang belakang ngasih tahu sambil melotot. Masjid apa Bu? Nurul Farhan. Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin para guru tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Rasa hormat saya kepada guru-guru yang ada di Masjid Nurul Farhan ini. Doakan Bu, guru-guru kita sehat walafiat. Suka pelit kalau ngaminin ustaz. Amin. Guru kita sehat walafiat, panjang umurnya, tambah istrinya. Jemaah, berarti yang nyaut suka nonton itu. Jemaah, oi, padahal bukan oi jawabnya. Itu Bu. Coba sekali lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gitu Bu. Alhamdulillah. Sekali lagi para guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Panjang umurnya, sehat badannya, dohir batin. Amin ya Rabbal. Tidak lupa juga mohon maaf di sini ada aparat pemerintah, ada alhamdulillah Bapak Kepala Desanya hadir, terus ada juga Bapak RT-nya, RW-nya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Rasa hormat saya kepada para bapak-bapak yang terhormat di sini. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini dapat berkah. Amin. Pulang dari sini sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, Ibu, Pak, Bu, Pak. Saya suka ngeri kalau jawabnya cuma bapak-bapak Bu. Saya di Jakarta itu sering kajian sama ibu-ibu. Saya diundang di Bangka Belitung. Ya, saya cerita nih boleh gak Bu? Curhat dulu boleh? Saya diundang ke Bangka Belitung Pak. Saya husnudon dari Jakarta, itu yang hadir pasti anak muda. Ternyata ibu-ibu. Saya ceramah kemarin di Makassar Bu. Dari Jakarta itu pasti ini, Makassar ini pasti anak muda ini. Pas datang ke Makassar ternyata jemaahnya ibu-ibu. Saya datang dari Jakarta ke Pekanbaru, masya Allah. Saya ini pasti dari Jakarta mikir, ini pasti Riau ini anak muda. Ternyata ibu, emak-emak ibu-ibu. Kadang saya suka mikir di mobil begini Pak Bu, saya takut jodoh saya ini ibu-ibu. Jangan bilang amin Bu, ini bahaya Bu. Bilang amin, masya Allah. Jemaah.
Tapi gak apa-apa lah, iya saya diundang ke sana di Bandung. Saya ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, datang ke Sumatera ibu-ibu. Saya takut jodoh saya ibu. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Ya. Amin insya Allah. Jemaah. Tapi kalau yang mau daftar boleh bu ya. Yang mau daftar anaknya dari bukan ibunya. Ibu-ibu boleh katanya. Lupa sama suami yang di depannya bu ya. Jawab. Yang bawa buku boleh dicatat ya. Yang bawa HP boleh di video. Yang rekam boleh direkam. Yang bawa foto boleh akunnya dipoto. Alhamdulillah. Bu, jangan salah lah bu, karena melihat wajah yang sedang menyampaikan ilmu itu ibadah. Makanya yang bawa HP boleh direkam bu, meskipun pegal ya bu ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya dulu nih bu, ibu, bapak diam ya belum kebagian. Cakapan saya, cakapan suami bu. Ayo yang jawab yang kelas bu, cakap saya, cakap suami bu. Kurang keras jawabnya, suami apa saya bu? Emang gak pikirin bodo amat bu. Jawab. Melihat wajah yang sedang menyampaikan ilmu itu ibadah. Ada beberapa bu, kalau kita melihat tanpa menyentuh itu ibadah. Satu, melihat Ka'bah. Kalau kita melihat Ka'bah, jangankan menyentuh, dilihat saja itu sudah jadi ibadah. Yang kedua, melihat mushaf Al-Quran. Besok, ibu kalau bapak buka ataupun baca Al-Quran, mana jangan langsung dibaca, tapi dilihat dulu mushafnya. Karena melihat mushaf Al-Quran itu ibadah. Yang ketiga mana bu? Melihat suami. Makanya sering-sering lihatin suami bu, apalagi sampai menciumnya. Karena mencium suami itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Ibu tahu Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah itu? Kalau itu pengen ke Hajar Aswad susah bu, repot. Makanya ibu sering-sering gak perlu ke Mekah sebenarnya. Cium aja suami. Itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Yang keempat mana pak? Melihat wajah yang sedang menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu kalau dengan Nabi Muhammad jawab Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi bersabda, manapun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kata Nabi, kita ini disuruh satu pak, kita disuruh Nabi diperintahkan harus jadi orang yang berilmu. Ustaz, saya ini gak ada waktu untuk jadi orang berilmu. Orang berilmu itu harus pesantren. Orang berilmu itu harus sekolah. Gak ada waktu, bapak ini udah berumur, gak bisa. Ibu ini udah berumur. Maka pilihan yang kedua mana? Yang kedua al-muta'alliman, jadilah pencari ilmu. Mana pencari ilmu? Kalau gak bisa jadi ustaz, jadi santrinya. Kalau gak bisa yang menjadi penyampai ilmu, maka mana menjadi muta'alim, pencatat ilmu. 2, 3 pencatat ilmu. 2, 3 pencatat ilmu. 2, 3 pencatat ilmu. 2, 3 pencatat ilmu. Alhamdulillah. Gak bisa jadi ustaz, mana jadi muta'alim, jadi santri. Ingat, ini Nabi yang perintahkan, kun aliman au muta'alliman, jadilah kamu ini orang yang berilmu. Gak bisa jadi orang yang berilmu, maka pilihan yang kedua mana? Jadi muta'alim, pencari ilmu, jadi santri. Muta'alim itu mencatat bu. Muta'alim itu apa? Merekam video untuk nge-save ilmunya. Itu muta'alim.
Ustaz, saya gak ada waktu, pulangnya itu malam. Kalau kerja itu pulang malam jam 10, jam 11, gak bisa duduk di majelis ilmu kayak begini, susah, gak ada waktu. Jawabannya Pak, jawabannya pilihan yang ketiga, mana? Au mustami'an. Gak bisa jadi ustadznya, jadi santri. Gak bisa jadi santri, jadi mustami. Apa itu mustami? Pendengar ilmu. 1, 2, 3. Pendengar ilmu. 1, 2, 3. Pendengar ilmu. Yang namanya mustami gak perlu buku, cuman mendengarkan saja. Alhamdulillah. Jamaah. Kata Nabi, ulangi nih Pak Bu. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang berilmu. Gak bisa jadi orang yang berilmu. Baik. Yang kedua, au muta'alliman. Jadilah orang pencari ilmu. Jadi santrinya. Masih gak bisa jadi santri, masih gak bisa jadi muta'alim. Mana yang ketiga? Au mustami'an. Jadilah pendengar ilmu. Ustaz, saya ini sakit, gak bisa hadir di masjid kayak seperti ini, gak bisa duduk di majlis seperti ini, gak bisa. Gak bisa mendengarkan ilmu, gak bisa. Karena sibuk, karena apa? Ini itu alasannya. Pilihannya yang keberapa Bu? Yang keberapa? 3 apa 4? Yang satu tadi apa? Lupa lagi. Yang punya ilmu jadi ustadznya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Yang ketiga apa? Yang keempat, au muhibban. Gak bisa mendengarkan ilmu, gak bisa mencatat jadi santrinya, gak bisa jadi ustadznya. Maka pilihannya keempat. Ini yang terakhir kata Nabi. Gak ada lagi pilihan. Ini yang terakhir. Bapak jadi ustadz gak bisa. Orang yang berilmu jadi orang alimnya gak bisa. Pilihannya yang kedua. Mana? Muta'alim. Jadi santrinya, mencatat ilmunya. Masih gak bisa. Pilihan yang ketiga, mustami'an, mendengar ilmu. Menjadilah pendengar yang setia kepada ilmu. Masih gak bisa nomor ketiga Pak. Pilihannya yang keempat. Ini yang terakhir. Jangan nego ya Bu ya. Yang suka tawar-tawar itu siapa Bu? Yang suka nawar siapa? Ibu-ibu kadang harga yang asalnya 100.000 menjadi 25. Makanya bapak-bapak kalau dagang, kalau ditawar sama ibu-ibu, apalagi kalau di Jakarta tuh ada itu pasar Tanah Abang, itu tawar menawar asalnya 200.000 bisa jadi berapa itu? Masya Allah, kalau ibu-ibu udah nawar itu habis-habisan. Ya Allah, jemaah. Yang keempat mana? Au muhibban, pencinta ilmu. Gak bisa jadi yang ketiga, 1, 2, 3 gak bisa. Yang keempat pilihannya mana? Au muhibban Pak. Jadi pencinta ilmu. Ustaz, seperti apa pencinta ilmu itu? Cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang berilmu, dan cinta kepada program-program ilmu. Jemaah. Contohnya nih Bu, Ibu, Pak. Contohnya kita nih, alhamdulillah Bu, saya dibawa apa namanya? Alhamdulillah sababiyah AR manajemen ini saya bisa menjangkau di Pekanbaru Riau. Saya nginep di Riau ini udah berapa 2 malam ini. Alhamdulillah. Ternyata luar biasa pas ke Riau ini orangnya baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu. Au muhibban, mana contohnya Ustaz seperti apa? Apa namanya muhibban? Pecinta itu cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim. Jangan ada su'udon. 2, 3 buruk sangka. Gak boleh ada prasangka gak baik sama Ustaz. Tadi saja pas masuk ke sini saya
itu ada yang bisik-bisik. Lah, ustadznya badannya kecil, kayaknya gak berhasil makan itu di Jakarta. Itu ada yang bisik-bisik di situ. Ya sudah, selesai itu. Jemaah, saya datang dari Jakarta, masuk ke sini ada yang bilang badan saya kurus. Bukan kurus, tapi saya nggak gemuk, itu aja. Jemaah, jangan ada prasangka gak baik sama orang alim. Itu contohnya al-muhibban, cinta kepada ilmu. Dukung, misalnya ada acara kajian-kajian di sini, dukung. Besok di Masjid Nurul Farhan ini misalnya ada acara perayaan Hari Besar Islam. Ini ada orang mengatakan tanpa menghubungin sama DKM, Pak DKM, jangan mikirin apa-apa, biar saya yang nanggung semuanya. Itu muhibban. Cinta kepada ilmu. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Ya, saya gak hadir kajiannya, saya gak bisa hadir kajiannya, saya gak bisa duduk bareng, gak apa-apa, tapi saya pengen pahalanya. Gimana? Biar saya semua yang nanggung. Itu muhibban. Apalagi cinta kepada Al-Quran, Pak, luar biasa. Kenapa kok Al-Quran? Oh, tahu tidak kenapa kok Al-Quran? Kenapa apalagi cinta kepada Al-Quran? Quran ini beda, Pak. Kenapa kok beda? Karena nanti perhatikan, nanti di akhirat ketika trompet sangkakala sudah ditiupkan, semua memisahkan diri, suami dengan istri pisah, anak dengan ayahnya berpisah, anak dengan ibunya pisah. Nanti di akhirat semua memisahkan diri. Sekarang ibu bisa berbarengan dengan anak ibu, ibu bisa diam saja berbarengan dengan suami ibu. Tapi di akhirat nanti semua memisahkan diri, illa kecuali hafidil Quran, kecuali anak penghafal Al-Quran. Bagaimana Ustaz kok penghafal Al-Quran? Ya, anak penghafal Al-Quran justru bagaimana, Bu? Mencari orang tuanya. Mana ayahku? Mana ibuku? Ini anak penghafal Al-Quran luar biasa. Dipanggil, wahai anak hafidil Quran. Ini ada kehormatan, ini ada jubah kehormatan, mahkota kehormatan. Cari ayahmu, cari ibumu, dicari itu, Pak. Yang namanya orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran itu, bapak ibunya dicari. Di mana ayahku? Di mana ibuku? Ini ada mahkota kehormatan, ini ada jubah kehormatan. Aku akan pasangkan, aku akan tarik tangannya masuk ke surga. Dicari orang tuanya, Pak. Ketemu dengan dua orang tuanya, dipasangkan mahkota kehormatan, digandeng tangannya, dimasukkan ke surga. Itu hanya berlaku bagi anak yang punya anak penghafal Quran. Tangannya digandeng, ibunya lagi di neraka, dicari. Mana orang tuamu? Gak ada di surga. Orang tuamu sedang disiksa dalam api neraka. Diambil tangannya, dimasukkan ke surga. Lihat, anak penghafal Quran. Ustaz, apakah harus anak kandung? Tidak. Ini anak, Pak, kebingungan. Wahai anak hafidil Quran, kenapa kok masih bingung? Orang tuamu masih apa? Orang tuamu sudah masuk ke surga. Orang tuamu sudah masuk ke surga. Ya Allah, ya Rabb, aku mencari dua orang lagi. Siapa yang kau cari? Dulu ketika di masjid, misalnya Nurul Farhan ini, ada dua orang yang menyumbangkan harta terbaiknya untuk aku di pesantren. Aku bisa makan dari mereka. Aku hafal Quran 30 juz karena makan dari mereka. Ya Allah, izinkan aku untuk menggandeng tangannya. Padahal bukan anak nasabnya,
bukan keluarganya, tapi anak ini memberikan syafaat kepada orang yang dulu ketika di dunia memberikan yang infak sedekah terbaiknya untuk menghafal Quran. Masya Allah. Makanya Bu, Ibu, singkat ini AR Manajemen mempunyai program membina membangun 1000 rumah tahfidz Quran. Bayangkan Bu, hari ini Ibu mengeluarkan infak terbaiknya, bukan untuk ustadznya, tapi untuk anak-anak santri penghafal Quran yang ada di Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Seorang tahfidz itu beda dengan kita, Pak. Saya pernah duduk di pesantren Quran tahfidz. Seorang tahfidz penghafal Quran itu gak bisa diam. Minimal ba'da sholat itu harus membaca Al-Quran, harus murojaah, gak bisa berhenti. Beda dengan kita. Kita kadang seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Bu, pengen gak kita digandeng tangannya di surga oleh para penghafal Quran? Pengen gak Bu? Jawab yang ikhlas, yang ridho. Pengen gak Bu? Kita bahagiakan Bu, misalnya besok, lusa ataupun lagi wisuda SMP saja, lihat anak pakai jas, pakai apa lagi ini biasanya? Pakai misalnya medali ataupun bangga luar biasa. Orang tua refleks bilang, ya Allah, gak kerasa ya, sudah 3 tahun sekarang udah lulus SMA, bangga ya. Apalagi ketika nanti di akhirat, ketika orang lain memisahkan dirinya, orang lain cari, mana anakku ya Allah, mana suamiku ya Allah. Bahkan si anak ini berteriak kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ibuku, kenapa kok sekarang memisahkan diri? Kenapa kok sekarang tidak menganggap aku sebagai anaknya? Apa kata sang ayah? Wahai anakku sayang, hari ini aku ini bukan tidak sayang kepadamu, bukan. Hari ini aku bukan tidak sayang kepada engkau wahai istriku, tapi hari ini tanggung jawab saya, surga atau neraka saya belum pasti. Semua Pak, jangankan istri, jangankan suami, ibu dan anak saja memisahkan diri semuanya, nafsi. Sekarang bisa berbarengan, tapi bagaimana nanti di akhirat? Illa kecuali hafidil Quran, anak penghafal Quran. Makanya Pak, kalau punya anak, masukkan ke pondok pesantren Quran tahfidz khususnya. Sekarang kita di sini ada pondok pesantren daripada ada manajemen Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Masukkan ke pesantren, bukannya mau menelantarkan anak, enggak. Kadang ada yang bilang, kenapa masuk pondok pesantren itu gak ada cita-cita masa depannya? Enggak. Justru kita memasukkan anak ke pesantren itu mau menyelamatkan anak itu dan menyelamatkan kita sebagai orang tuanya. Terbukti anak penghafal Quran bakalan menggandeng tangannya. Jangankan ibunya, jangankan orang tuanya, orang yang ngasih dia makan ketika, ya Allah, saya ini bisa menghafal 30 juz karena dikasih makan oleh dia, ya Allah, tolong izinkan aku untuk menggandeng tangannya. Digandeng tangannya, dimasukkan ke surga. Ya Allah, aku ini bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena dulu ketika ada satu orang di dunia, aku dibantu mereka, ya Allah, tolong izinkan aku untuk menggandeng tangannya, dimasukkan ke surga. Allahu Akbar. Makanya yuk mari kita bahagia, mulia dengan para penghafal Quran. Mau gak Bu punya anak hafal Quran? Mau gak Bu? Mau gak Bu? Kapan mau dimasukkan ke pesantrennya Bu? Besok. Kalau besok berubah lagi pikiran ini. Masya Allah. Jamaah. Ini Bu, Masya Allah, Alhamdulillah, kita ini sudah masuk di bulan apa Bu? Bentar lagi lebaran apa Bu? Lebaran haji. Sama berarti di sana itu di Jakarta istilahnya lebaran haji itu. Atau lebaran domba, ada juga yang bilang begitu. Masya Allah. Bu, Ibu, mana di sini yang yang belum kurban? Siapa coba angkat tangannya? Yang tahun ini belum kurban. Ini udah kurban semua Bu?
Udah kurban semua ya, pada kaya semua bener ya. Saya mau tanya nih, saya harus ke depan nih kayaknya, pengen lihat wajahnya ini. Mana orang yang sudah kurban tahun kemarin? Mana ini orangnya ini? Coba saya mau tanya di sini. Ada yang ngumpet ini. Mana yang sudah kurban tahun kemarin ini? Ya Allah, ibu dan Masya Allah tuh, Alhamdulillah. Ini Masya Allah asli zaman tuh. Kenapa aku disebut asli zaman? Orang-orang sekarang handphone pada baru beli iPhone 14 Pro Max harga 24 juta. Harga misalnya handphonenya 3 juta ataupun 5 juta. Dia beli tapi kurban gak bisa. Bahkan kalau di Jakarta itu beli emas aja sampai ke sini bu, ibu-ibu. Masya Allah, emas kebeli tapi kurban gak mampu. Jangan. Ada salah satu sahabat Nabi yang ketika sholat tahajud, biasanya orang ini sahabat Nabi ini menangis bu. Ketika sholat tahajud biasanya gak pernah tidak menangis, tapi ada satu malam sahabat Nabi ini gak menangis. Bertanya, ya Allah kenapa aku ini gak menangis malam tadi? Sahabat Nabi ini tidur. Lalu apa? Ada yang membisikkan, kenapa kok bisa malam itu gak nangis? Karena masuk ke kamar mandi tidak baca doa, meninggalkan satu sunnah saja bu. Kenapa? Sahabat Nabi ini menangis. Di malam sholat tahajudnya tidak menangis. Bayangkan berapa ribu, berapa ratus sunnah Nabi yang sudah kita tinggalkan. Bu, Ibu, kurban itu apa namanya? Bagus amalan di bulan Zulhijjah. Jangan sekarang motor aja, paling bagus beli motor, beli mobil. Kurban aja gak mampu. Ada kaidah, orang yang paling sulit itu, orang yang paling rugi itu, orang yang paling pelit, yang miskin itu bukan orang yang gak punya apa-apa, tapi orang yang bisa memaksakan untuk beribadah. Ibu sekarang mau kurban gak bu? Di sini harga dombanya berapa? 2.600.000, Masya Allah. Ibu beli kuota seminggu berapa? Beli kuota ini kan HP pakai kuota ya bu ya. Kuota sehari beli seminggu bisa berapa satu bulan? 300 misalnya, ataupun 200.000 kali setahun berapa bu? Udah 2 juta. 300.000 misalkan satu bulan, satu tahun udah 3 juta lebih. Bisa berkurban. Ayo bu, jamaah. Dan kadang keliru masalah kurban ini. Ditanya, Pak udah kurban belum? Udah tahun kemarin. Kenapa kok belum kurban hari ini? Kenapa gak kurban tahun ini? Udah Ustaz tahun kemarin. Dikira emang kurban itu satu kali seumur hidup. Tidak. Tapi kurban itu selama ada rezeki kita di tahun itu, maka keluarkanlah kurban. Ustaz, bagaimana kalau anak saya misalnya ataupun bapak ibu ini belum akikah? Mana yang lebih didahulukan? Karena waktunya sekarang yang paling dekat ini waktu berkurban, maka keluarkan kurban akikah dinantikan. Alhamdulillah. Kadang suka ada yang nanya, Ustaz, bagaimana ini? Saya saya ini belum akikah. Gitu kan? Sekarang mana akikah dulu? Apa kurban dulu? Jawabannya mana? Sekarang waktunya yang paling dekat kurban, maka keluarkanlah sekarang untuk kurban. Alhamdulillah. Ini kadang kalau masalah daging, pembagian dagingnya itu suka repot itu. Kalau nggak kebagian kupon itu nanti marah. Biasanya suka marah kalau di Jakarta dibagi kupon. Giliran dia gak dibagi kupon marah. Kurban dia gak mau. Maunya daging aja dia. Jemaah, ayo semuanya kurban tahun ini ya, insya. Yang pengen Ustaz, usaha saya lagi bangkrut, usaha saya lagi repot, justru
dengan berkurban itu adalah jalan di mana nanti jalan-jalan akan keluar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jam berapa ini, Bu? 21.30. Ibu. Kesimpulannya tadi mana, Bu? Yang disampaikan, yo. Mari karena tadi apa? Jadilah yang keempat, al-muhibban. Al-muhibban itu apa? Cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang berilmu, dan cinta kepada apa? Program-program yang baik-baik ataupun program tentang ilmu. Itu muhibban. Jadi pilih yang keempat, Bu. Perhatikan. Satu, ibu bapak harus jadi orang alim. Gak bisa jadi orang alim, kata Nabi. Pilih yang kedua, muta'alim, pencari ilmu. Masih gak bisa jadi pencari ilmu, jadi yang ketiga, mana? Mustami'an, pendengar ilmu. Masih gak bisa yang ketiga, jadi yang keempat, yang terakhir, mana? Muhibban, pecinta ilmu. Cinta kepada ilmu apa? Mendukung program-program, mengeluarkan infak untuk apa? Program-program ataupun acara-acara Islam didukung semuanya. Alhamdulillah. Termasuk alhamdulillah hari ini, Bu. Nanti saya ingin lihat, Bu, orang-orang hebat di Masjid Nurul Farhan ini. Ini ada buku nanti kenang-kenangan dari saya, ya, dari bersama akhir manajemen. Ada juga Ida, sorban dan lain sebagainya. Ini hasilnya nanti untuk para penghafal Quran yang ada di Yayasan Abdurrahman Mutawakil ini. Ingin lihat orang-orang hebat nanti yang Allah gerakkan hatinya. Ini tidak akan semuanya, tapi Allah akan pilih. Hati ibu ini digerakkan oleh Allah, berani mengangkat tangannya untuk para penghafal Quran. Kita buktikan tadi ibu-ibu siapa? Coba pengen dengar. Siapa yang pengen masuk ke surga bersama para penghafal Quran? Mau tidak? Jawab yang keras, mau tidak? Siapa ataupun mau tidak masuk ke surga bareng bersama para penghafal Quran? Mau tidak? Di antaranya, Bu, satu penghafal Quran itu jasadnya tidak dimakan raya. Ibu pernah dengar beratus-ratus tahun ada makam digali. Kenapa? Apa makamnya ataupun si mayatnya masih utuh? Ditanya ke keluarganya, kenapa kok ini mayat kok bisa utuh? Usul demi usul, Pak, kenapa? Itu mayat seorang penghafal Quran dulunya. Masya Allah. Jadi pengen yang namanya kita husnul khatimah ataupun kita dijaga dalam alam kubur dengan Al-Quran. Bismillah, Ibu, nanti saya pengen lihat mana orang-orang hebat di Masjid Nurul Farhan ini yang insya Allah nanti akan bahagia membersamai dengan para penghafal Al-Quran. Insya jawab semuanya insya. Dan nanti ada buku ini judulnya Rahasia Sukses 3 Hafiz Quran Cilik Mengguncang Dunia. Ini menjadi motivasi untuk anak-anak nih, ya, bersama untuk menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafal, yang mudah dihafal itu Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab lainnya. Bisa tanya di luar Islam kitab tidak ada yang hafal seperti Al-Quran. Ibu tahu Ustaz Ali Hidayat tidak, Bu? Tahu tidak, Bu? Beliau tahu tata letaknya, di mana ini ayat ini, di mana barisnya, ini barisnya. Hanya Al-Quran yang mudah untuk dihafal. Bismillah. Nanti saya ingin lihat orang-orang hebat, orang-orang yang Allah gerakkan hatinya. Kita lihat, kita saksikan nanti orang hebat, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini, yang berani mengajukan tangannya, yang berani maju ke depan untuk nanti mengambil buku ini dan untuk membersamai kita para penghafal Quran bersama manajemen Yayasan Abdurrahman Mutawakil. Ibu, Bapak, mungkin apa yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu juga. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, kita bisa silaturahmi kembali. Terima kasih Masjid Nurul Farhan. Mudah-mudahan
bisa ketemu lagi, bisa jumpa lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.